Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini bersama dengan keluarga, marilah kita menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Fikili Paskah untuk mempersiapkan hati kita menyambut kebangkitan Tuhan pada hari Minggu nanti. Kita akan berkontemplasi bersama dengan lagu-lagu taise dalam ketenangan dan keteduhan. Mari kita mempersiapkan diri. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Bapa, hari ini di dalam kesunyian kami ingin menghayati kematian-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk merenungkan kehidupan dengan bercermin pada kematian-Mu. Mampukan kami Tuhan mendapat terang firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pada malam hari ini. Inilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Lukas 23 ayat 41 sampai dengan 43. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu.
Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ke dalam tangan Bapa, aku serahkan hidupku. 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 Saudara, siapakah yang menemani Yesus pada saat terakhir sebelum mati disalib? Memang ada banyak orang di sekitar penyaliban itu, tetapi mereka bukan teman. Mereka memusuhinya, menghinanya, setelah menganiaya secara fisik. Sementara Injil Lukas menuliskan semua orang yang mengenal Yesus berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Berdiri jauh-jauh karena memperhitungkan keselamatannya sendiri dan membiarkan Yesus sendiri disiksa sampai mati. Yang ada di dekat Yesus dan bersama-sama disalibkan adalah dua orang penjahat. Tentu ini penghinaan bagi Yesus karena disejajarkan dengan penjahat. Namun ini dapat dipahami dengan iman bahwa ini adalah yang paling sesuai dengan kematiannya sebagai juru selamat. Yesus datang untuk orang berdosa yang memang layak dihukum. Musuh-musuhnya merasa layak menghukum, bahkan menghukum Yesus yang tidak berdosa. Sahabat-sahabat Yesus sebenarnya juga punya sikap yang serupa. Mereka merasa diri tidak layak dihukum, maka mereka berdiri jauh-jauh agar tidak ikut kena hukuman. Orang yang mendampingi Yesus adalah orang yang sadar kehinaan diri dan siap menerima hukuman. Yesus disalib untuk menebus dosa, tetapi itu menjadi sia-sia ketika seorang menolaknya karena merasa tidak perlu memeriksa diri dan merasa tidak punya salah. Orang yang merasa layak justru tidak layak menerima anugerah penyelamatannya. Menerima keselamatan bukan sekedar percaya bahwa Yesus juru selamat. Kedua penjahat di samping Yesus juga percaya bahwa Yesus berkuasa. Ia adalah Mesias yang dinanti-nantikan, tapi berbeda sikapnya. Yang satu, iman percayanya menimbulkan sikap menuntut. Ia berkata,
Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sebenarnya, yang dipedulikannya adalah diri sendiri. Yesus dipercaya bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai alat untuk mendapat berkat. Kita bisa belajar dari penjahat satunya yang tidak menuntut. Ia sadar dirinya layak dihukum dan menerima hukuman itu. Sebab penebusan dosa akan menjadi sia-sia tanpa kesadaran diri dan penyerahan diri. Maka ia memohon, Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Ia bersedia mengalami peristiwa itu. Apapun juga yang akan terjadi, ia berserah. Ia hanya minta bahwa Tuhan mengingatnya. Terserah Tuhan Yesus. Ia tidak menuntut apa-apa. Tetapi ia telah bersama-sama Yesus di dalam Firdaus. Oleh karenanya, mari, apapun keadaan kita saat ini, lepaskanlah belenggu masa lalu. Mari kita berserah bersama dengan Yesus di dalam Firdaus. Amin. Kini saatnya di depan tanda salib kita berdoa secara pribadi, kita berserah kepada Bapa.